Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya, lanjutan dari fungsi peubah acak kontinu. Sekarang yang akan dibahas mengenai ekspektasi. Untuk ekspektasi peubah acak kontinu, definisinya adalah jika fx merupakan fungsi densitas dari peubah acak kontinu, maka ekspektasi dari fungsi ux, di mana ux merupakan fungsi yang mengandung peubah acak x, maka ekspektasi ux dapat dicari menggunakan rumus ekspektasi UX sama dengan integral dengan batas bawahnya min tahingga, kemudian batas atasnya tahingga, UX dikalikan dengan Fx dx. Untuk rumus ekspektasi ini sama ya dengan rumus ekspektasi diskrit, bedanya adalah di diskrit kita menggunakan sigma untuk mencari nilai ekspektasinya, tapi kalau di kontinu kita menggunakan nilai integral kemudian Fx dx. Kita lihat contoh, diberikan fungsi densitas sebagai berikut. Untuk fx-nya atau fungsi densitasnya 1/9 untuk nilai x di antara 0 sampai 9 dan 0 untuk selainnya. Maka kemudian ditanyakan adalah nilai ekspektasi x kuadrat min x dan ekspektasi 5x plus 6. Dalam mengerjakan soal berikut, maka sesuai dengan definisi tadi, ekspektasi UX itu sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga, UX-nya kita ganti dengan x kuadrat min x dikalikan dengan Fx dx. Untuk nilai yang pertama dari min tahingga sampai 0, nilai Fx dx-nya itu adalah 0, kemudian 0 sampai 9, ini UX x kuadrat min UX-nya adalah x kuadrat min x dikalikan dengan fx-nya 1/9 dx, dan dari 9 sampai tahingga juga nilainya 0. Sehingga yang akan kita lakukan perhitungan adalah yang dari batas bawahnya 0 dan batas atasnya 9. Kita pindahkan ke sini, kemudian ini kita kalikan ke dalam sehingga didapatkan batas bawah integral. Untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 9, 1/9 x pangkat 2 dikurang 1/9 x dx. Diintegralkan masing-masing. Untuk 1/9 x pangkat 2 integralnya adalah 1/27 x pangkat 3 dikurang 1/18 x pangkat 2. Untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 9. Kemudian nilainya kita masukkan batas atas terlebih dahulu dengan 9. 9 pangkat 3 adalah 729/27 dikurang 9 pangkat 2 adalah 81/18. Kemudian dikurang dengan hasil substitusi x sama dengan 0. Ini nilainya 0, ini juga nilainya 0. Sehingga di sini dikurang dengan 0. Maka nilainya 729 bagi 27 adalah 27 dikurang 81/18 adalah 4,5. Untuk penggunaan nilai akhir bisa menggunakan nilai desimal atau nilai pecahan. Jadi hasilnya adalah 22,5 untuk desimalnya, atau jika dipecah menjadi pecahan adalah 45/2. Kemudian untuk nilai ekspektasi 5x plus 6, caranya juga sama seperti yang tadi. Jadi kita tinggal mengganti nilai UX-nya dengan 5x plus 6, kemudian dikali dengan fungsi fx-nya. Baru sesudah itu diintegralkan dan hasil integralnya dimasukkan dengan batas atas dan batas bawah, sehingga didapatkan nilai seperti berikut. Contoh bahasan selanjutnya yaitu varians. Untuk definisi dari varians adalah jika x adalah peubah acak kontinu yang memiliki fungsi densitas fx, maka varians dari peubah acak x dapat dicari menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya juga sama dengan ekspektasi diskrit ya. Jadi untuk baik ekspektasi diskrit, baik untuk peubah acak diskrit maupun peubah acak kontinu, dalam mencari nilai varians itu tetap menggunakan rumus ekspektasi x kuadrat dikurang dengan ekspektasi x dikuadratkan. Contohnya, diberikan fungsi densitas sebagai berikut. Fx sama dengan 5 dikali e pangkat min 5x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan fx-nya 0 untuk selainnya. Nah, kemudian ditanyakan adalah nilai varians. Maka berdasarkan definisi tadi, nilai varians adalah EX kuadrat min EX di pangkat 2. Kalau di sini mencari nilai EX kuadrat dulu ya, biasanya kita mencari nilai EX. Nah, EX dulu, kemudian di sini integral min tahingga sampai tahingga, X dikalikan dengan Fx dx.
Nah, sama seperti tadi ya, untuk nilai min tahingga sampai tahingga dipecah menjadi min tahingga sampai 0 dan 0 sampai tahingga. Untuk yang min tahingga sampai 0, nilai fx-nya itu adalah 0, sehingga ini tidak perlu kita cari nilainya. Yang kita cari adalah nilai yang integral dari batas bawahnya 0 dan batas atasnya tahingga untuk x dikali 5e pangkat min 5 dx. 5-nya bisa kita keluarkan sehingga di sini menjadi 5 integral 0 sampai tahingga x dikali e pangkat min 5x dx. Kemudian untuk pengintegralan x e pangkat min 5x dx kita bisa menggunakan integral parsial. Caranya adalah yang di mana ya? Yang ini ya nilainya. X dikali e pangkat min 5x dx sama dengan x dikali min 1/5 e pangkat min 5x dikurang integral min 1/5 e pangkat min 5x. Nanti bisa dicoba sendiri sehingga didapatkan nilai yang ini untuk nilai dari integral x dikali e pangkat min 5x. Kita pindahkan ke sini. Ini. Kemudian kita kalikan masing-masing dengan 5 sehingga didapat nilai min x e pangkat min 5x dikurang 1/5 e pangkat min 5x dengan batas atas D, batas bawah 0. Karena tadi kita sudah menggunakan pendekatan limit B mendekati tahingga. Sama dengan cara yang tadi ya konsepnya. Jadi jika kita mensubstitusikan nilai x-nya dengan B, maka nilai ini akan didapatkan hasilnya mendekati 0. Kemudian jika kita masukkan nilai 0, maka di sini akan didapatkan nilainya adalah 1/5. Sehingga nilai ekspektasi x itu sama dengan 1/5. Selanjutnya kita mencari x pangkat 2 dengan cara yang sama. Jadi ux-nya adalah x pangkat 2 dikalikan dengan fx dx. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai integral 0 sampai tahingga x kuadrat dikali 5 e pangkat min 5x dx. 5-nya kita keluarkan, kemudian limit b mendekati tahingga 5 integral 0 sampai b x kuadrat e pangkat min 5x dx. Ini juga sama menggunakan parsial, nanti parsialnya sebanyak 2 kali. Parsialnya sebanyak 2 kali, caranya ada di sini. Nah, sehingga nanti didapatkan nilai parsialnya adalah yang ini, yang paling bawah. Nanti bisa coba sendiri ya. Jadi dapatnya adalah min 1/5 x pangkat 2 e pangkat min 5x dikurang 2/25 x e pangkat min 5x dikurang 2/125 e pangkat min 5x. Saya pindahkan ke sini. Kemudian dikalikan masing-masing ruas dengan 5 sehingga didapat nilai min x kuadrat e pangkat min 5x, min 2/5 x e pangkat min 5x, min 2/25 e pangkat min 5x. Kemudian kita substitusikan batas atasnya dengan b dan batas bawahnya dengan 0. Sama dengan yang tadi, untuk nilai limit b mendekati tahingga itu untuk setiap ruas adalah nilainya mendekati 0. Kemudian jika kita masukkan dengan 0, ini 0, ini 0, ini adalah min 2/125. Sehingga nanti didapatkan nilainya adalah 5 dikali 2/125 atau 2/25. Jadi kita dapatkan nilai EX kuadratnya adalah 2/25 dan nilai EX-nya 1/25. Sehingga rumus var X-nya sama dengan 2/25 dikurang 1/5 dikuadratkan, yaitu 1/25. Hasilnya adalah 1/25. Ini untuk nilai var X dari peubah acak kontinu yang tadi. Nah, selanjutnya untuk momen kekah, sebelum kita masuk ke fungsi pembangkit momen kekah adalah peubah acak diskrit dan fx adalah fungsi densitas dari peubah acak tersebut, maka momen kekah dari peubah acak ini bukan diskrit ya, tapi kontinu. Nanti diperbaiki. Maka momen kekah dari peubah acak kontinu adalah mu aksen K sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga x pangkat K fx dx. Nah, jika nilai di sini K-nya 1, maka ini sama dengan x pangkat 1 fx dx. Itu juga sama dengan rumus ekspektasi rataan atau EX. Jika di sini K-nya 2, maka di sini x pangkat 2 fx dx dan seterusnya.
Selanjutnya kita masuk ke fungsi pembangkit momen. Definisi dari fungsi pembangkit momen, jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah fungsi densitas dari peubah acak tersebut, maka fungsi pembangkit momen dari peubah acak kontinu adalah, kontinu ya, maaf nanti diperbaiki, mu X, mxt itu sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga E pangkat Tx dikali Fx dx. Pertanyaannya, tentukan fungsi pembangkit momen berdasarkan contoh pada contoh 3.8. Contoh 3.8 tadi fx-nya adalah yang ini, 5e pangkat min 5x. Maka, jika yang ditanyakan adalah fungsi pembangkit momen, kita pecahkan terlebih dahulu dari min tahingga sampai 0, dari 0 sampai tahingga. Yang memiliki nilai adalah yang dari 0 sampai tahingga di sini. Ini seperti biasa ya, untuk min tahingga sampai 0 nilainya adalah 0. Kemudian 5-nya kita keluarkan, limit B mendekati tahingga, 5, kemudian di sini integral dari 0 sampai B, E pangkat Tx dikali E pangkat min 5x dx. Kemudian, karena ini bilangan pangkatnya sama-sama E pangkat, maka bilangan pangkatnya bisa kita tambah. Sehingga di sini T min 5x, x-nya dikeluarkan. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari integral dari ini. E pangkat T min 5x. Ini kita anggap sebagai koefisien. Jadi kalau E pangkat AX itu integralnya adalah 1 per A E pangkat AX kan. Sehingga di sini 1 per T min 5 dikali E pangkat T min 5x. Kemudian kita substitusikan batas atasnya dengan B dan batas bawahnya dengan 0. Jika disubstitusikan, maka kita akan mendapatkan 1 per T min 5, E pangkat T min 5 kali B dikurang 1 per T min 5, E pangkat T min 5 kali 0. Nah, untuk yang ini sama seperti tadi, yang untuk pendekatan nilai limit, jika B-nya itu kita misalkan dengan bilangan yang sangat besar, maka dia akan mendekati nilai 0. Sehingga di sini nilainya adalah 0 dan ini kalau kita ganti dengan E pangkat 0 nilainya adalah 1 per T min 5. Jadi 0 dikurang 1 per T pangkat min 5 itu sama dengan min. Jadi 5 dikali min sehingga hasil fungsi pembangkit momennya adalah min 5 per T min 5. Nah, untuk sifat-sifat ekspektasi sama seperti yang di diskrit, jadi ada 3 sifat ekspektasi. Jika K adalah konstanta, maka ekspektasi dari konstanta adalah nilai konstanta itu sendiri. Kemudian jika ada ekspektasi K dikali UX, maka konstantanya bisa kita keluarkan dikalikan dengan ekspektasi UX. Kemudian jika K1 dan K2 adalah 2 buah konstanta, bisa kita keluarkan dan kita bisa menggunakan atau mengekspektasikan masing-masing ruas seperti itu. Ini buktinya. Nah, selanjutnya untuk ini contoh ya. Diberikan fungsi densitas 1/9 X E pangkat min 3X. X-nya lebih dari sama dengan 0. Berdasarkan sifat ekspektasi, tentukan ekspektasi 10 dan ekspektasi X plus 5. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Yang ini nanti dicoba sendiri caranya seperti apa. Dengan menggunakan sifat boleh atau pakai cara rumus ekspektasi juga boleh. Nah, kemudian untuk sifat varians, jika K adalah bilangan konstanta, maka var K itu sama dengan 0. Berbeda dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi K nilainya adalah K itu sendiri. Tapi kalau di varians konstanta itu nilainya sama dengan 0. Kemudian yang sifat kedua, jika X adalah peubah acak dan K adalah bilangan konstanta, maka var X plus K itu sama dengan var X. Kenapa? Karena kalau kita pecah, ini menjadi var X ditambah var K. Sedangkan var K sendiri itu sifat pertama yaitu 0. Sehingga untuk var X plus K itu sama dengan var X. Sifat terakhir, jika ada var A, A-nya itu adalah konstanta, X plus K, K-nya juga konstanta, maka nilainya itu sama dengan A-nya kita keluarkan dan dikuadratkan, dikalikan dengan var X. Seperti itu. Nah, contohnya di bawah. Nanti bisa kita coba sendiri. Oke, nanti untuk latihan bisa dicoba contoh yang tadi yang saya suruh coba sendiri dan nanti kita bisa mengerjakan latihan yang ada di buku paket. Untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.